Jemaat yang dikasih Tuhan, salam jumpa, selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Adalah sukacita kita bersama ketika kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berada di sehati di dalam doa bersama dengan saudara-saudara seiman dari Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita menaikkan pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Kita sambut kasih Tuhan ini dengan ucapan syukur dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, yang selalu menyertai kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk persekutuan yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan, terima kasih. Melalui persekutuan ini, kami kembali boleh memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan sebentar lagi, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu.
Berkatilah kami hamba-hamba-Mu, baik yang membaca firman maupun juga yang akan menyampaikannya, supaya firman-Mu dapat disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Demikian juga kami semua sebagai jemaat-Mu, tuntunlah kami dengan kasih-Mu untuk memahami kebenaran-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami. Kami telah siap untuk membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat 20 sampai 25. Begini bunyi firman Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kamu menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu, ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama kembali membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-13, ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Dari pembacaan ini, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu diperlengkapi untuk melakukan kehendak Allah. Diperlengkapi untuk melakukan kehendak Allah. Surat Ibrani ini ditulis dan ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang berada di luar Palestina, yang pada saat itu mengalami penganiayaan, bahkan keputusasaan. Melalui surat ini, sang penulis mengharapkan bahwa di tengah penderitaan yang orang-orang Kristen Yahudi alami, sang penulis berharap bahwa mereka senantiasa tetap kuat di dalam iman, bertahan di dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, sang penulis juga mengharapkan bahwa mereka semua tetap bertumbuh menuju kepada iman yang semakin dewasa dari hari ke hari. Di dalam pembacaan kita, penulis hendak mengatakan bahwa kita tidak hanya dikaruniakan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi di dalam Yesus Kristus yang adalah Gembala yang agung itu, kita diperlengkapi dengan segala hal yang baik. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku sekalian? Untuk apa segala yang baik itu dikaruniakan Tuhan kepada kita? Di dalam pembacaan kita dikatakan untuk dapat melakukan kehendak Allah. Dan hal yang lebih luar biasa lagi bahwa setelah hal yang baik itu dikaruniakan oleh Tuhan, Tuhan sendirilah di dalam kuasa rohnya mengerjakan hal yang baik itu untuk kemuliaan bagi namanya. Ketika seorang yang percaya sungguh memahami bahwa dirinya telah diselamatkan oleh Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan juga telah diperlengkapi dengan segala hal yang baik untuk melakukan kehendak Allah untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah, maka itulah titik di mana seseorang itu dikatakan dewasa di dalam iman. Kita garis bawahi kata segala yang baik. Segala yang baik, ini sesuatu hal yang luar biasa.
dengan kalimat yang sederhana kita mau mengatakan bahwa di dalam diri kita sebagai orang yang percaya, sesungguhnya tidak ada lagi yang tidak baik. Semuanya adalah hal yang baik sebagai ciptaan yang baru. Karena itu betapa luar biasanya kehidupan keluarga kita, persekutuan kita, bahkan juga masyarakat di mana kita berada. Karena dihuni oleh orang-orang yang percaya, yang kepadanya, yang di dalam kehidupannya telah diberi perlengkapan hal-hal yang baik, bahkan segala hal yang baik dari Tuhan. Jika setiap orang yang percaya mengedepankan pemahaman ini, penghayatan iman ini, kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan yang tercipta di mana kita berada. Orang-orang yang ada di sekeliling kita akan merasa sukacita, akan merasa semangat, bahkan juga akan tercipta kehidupan yang saling memotivasi, saling menopang, saling berbagi, saling mengampuni, saling melakukan hal-hal yang baik. Kita bisa membayangkan satu suasana kehidupan yang sungguh luar biasa. Dan dengan penghayatan ini dan juga dengan sebuah kehidupan yang tercipta seperti ini, kita semakin menyadari bahwa begitu luar biasanya Tuhan kita, karena Tuhan telah merancangkan hidup yang indah, yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kita bisa membayangkan gambaran tentang Tuhan yang selalu mencurahkan segala hal yang baik ini kepada diri kita dengan sebuah gelas. Ya, sebuah gelas yang diletakkan di bawah keran air yang terus mengalir. Gelas itu adalah diri kita dan keran air itu adalah Tuhan yang terus melimpahkan segala yang baik di dalam kehidupan kita. Gelas itu akan penuh dan bukan hanya diri kita yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan itu, tetapi air yang mengalir itu, yang merupakan gambaran daripada kebaikan-kebaikan Tuhan itu, akan tertumpah keluar dan dirasakan, dinikmati oleh kehidupan yang ada di sekitar gelas itu. Bahkan air itu akan terus menyusuri, memenuhi, mengalir di setiap tempat. Karena kebaikan Tuhan tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita bagikan segala yang baik itu di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Karena untuk itulah Tuhan telah mengaruniakan hidup yang baru kepada kita di dalam Yesus Kristus, yaitu namanya dipermuliakan. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba
sorga yang bakal. Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Mari kita mengangkat doa kita kepadanya. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang baik, yang selalu setia di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau terus menuntun kami di dalam kasih-Mu. Walaupun hidup kami ini dipenuhi dengan berbagai pergumulan hidup, terlebih pandemi COVID yang masih terus meliputi kami sampai saat ini, tetapi tidak mengurangi kerinduan kami untuk berada di dalam persekutuan yang Tuhan perkenankan bagi kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan juga kami boleh berada di dalam tuntunan kebenaran-kebenaran Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan lewat persekutuan yang indah pada malam hari ini. Berkatilah pujian yang kami persembahkan dan berkatilah firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan. Itu kiranya semakin memperkuat iman kita, iman kami ya Tuhan, untuk tetap bertahan di dalam keyakinan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan juga untuk membuat kami terus bertumbuh di dalam iman yang semakin dewasa dari waktu ke waktu. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, mampukanlah kami untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap hari. Kami juga mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam setiap aktivitas hidup kami ya Tuhan. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan bersama dengan anak-anak. Di dalam sekolah mereka setiap hari. Terima kasih untuk semangat, untuk kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam pekerjaan dengan berbagai tantangan dan rintangan ya Tuhan. Kami pun juga tetap percaya dan bersyukur bahwa semuanya boleh kami jalani di dalam kasih Tuhan saja. Kekuatan daripada Tuhan terus nyata. Demikian juga di dalam perjuangan menghadapi sakit penyakit. Dengan berbagai sakit penyakit yang kami alami di dalam hidup ini Tuhan, yang dialami oleh orang tua kami, saudara, anak, dan juga cucu. Bahkan juga keluarga-keluarga yang dekat maupun yang jauh ada yang sakit. Dan juga sesama kami ya Tuhan, yang banyak mengalami paparan pandemi saat ini. Tuhan yang Maha Kasih, kepadamu kami berseru, tolong pulihkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas kekuatan yang daripadamu, di mana beberapa keluarga yang menjalani masa-masa isoman ya Tuhan, hari demi hari sudah mengalami pemulihan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, masih banyak yang mengalami proses-proses ini. Kami berseru kepadamu, mohon belas kasihan-Mu, memberkati semua perawatan-perawatan yang diberikan, obat-obatan ya Tuhan, makanan, minuman, kasih sayang dari keluarga serta doa jemaat Tuhan. Tuhan mengurapi semuanya sehingga pemulihan boleh dialami oleh
jemaat Tuhan maupun juga sesama kami. Berkati pemerintah dan tenaga medis ya Tuhan, yang berjuang keras di dalam menyatakan pelayanan kepada masyarakat. Karuniakan mereka senantiasa hikmat dan tuntunan-Mu, kesabaran yang daripadamu di dalam melaksanakan tugas pelayanan yang mulia ini ya Tuhan. Berkati proses pelaksanaan vaksin yang terus dilakukan, sehingga ini menjadi bermanfaat luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan di dalam pelayanan gereja-Mu. Tuhan menolong dan memberkati tim multimedia sehingga kami senantiasa dimampukan bersama-sama untuk menyatakan pelayanan dalam rangka tayangan-tayangan virtual atau secara rohani, tayangan-tayangan kegiatan-kegiatan ibadah boleh dilakukan ya Tuhan untuk pertumbuhan iman kami bersama. Ya Tuhan yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup kami. Sebentar kami akan beristirahat. Tuhan menolong dan menyertai agar kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru karunia Tuhan. Melaksanakan tugas dan aktivitas yang Tuhan masih percayakan. Masa pandemi ini kami letakkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup ini dan Tuhan mempunyai jalan keluar yang terbaik. Karena itu kepadamu ya Tuhan kami berpaut. Kepadamu kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih karuniakan ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah seru sembahyang kami. Sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama menikmati persekutuan yang indah karunia Tuhan. Kita percaya bahwa setiap hal, setiap perkara di dalam hidup ini tidak pernah sia-sia. Tuhan selalu akan memberkati dan menguatkan, memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Nya. Tetap semangat, tetap setia di dalam sehati berdoa bersama. Dan sampai jumpa di dalam edisi sehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.